Sobat semuanya, baru saja rilis surat edaran Pemda terbaru terkait tentang peningkatan kompetensi dan jenjang karir ASN. Di sini nanti bagi teman-teman ASN yang ingin lanjut kuliah S2, S3 ataupun juga kepengen untuk naik jabatan, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, ini merupakan surat edaran terbaru dari salah satu Pemda terkait tentang informasi pengajuan surat tugas belajar dan surat keterangan kepemilikan ijazah bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Tentunya ini nanti untuk di seluruh daerah di Indonesia itu juga akan sama, yaitu terkait tentang untuk peningkatan kompetensi serta kepemilikan ijazah, kemudian surat tugas belajar teman-teman. Dan untuk informasi di daerah lain-lain, silahkan kalian berkunjung ya pada web resmi BKPSDM masing-masing. Nanti juga akan ada informasi yang serupa ya. Jadi dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil atau PNS berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian surat tugas belajar maupun surat keterangan kepemilikan ijazah. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan dengan hormat informasi terkait tentang pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan dengan penjelasan sebagai berikut teman-teman. Jadi untuk yang pertama, yaitu bagi pegawai negeri sipil yang akan mengajukan surat tugas belajar dengan mengisi biodata melalui link berikut ini. Ini contoh link untuk pengisian biodata khusus bagi teman-teman yang berada di Kabupaten Ngawi ya. Kemudian untuk yang kedua, bagi pegawai negeri sipil yang akan mengajukan surat keterangan kepemilikan ijazah dengan mengisi biodata melalui link yang di sini sudah diberikan teman-teman. Nah, di sini kira-kira apakah yang dimaksud dengan surat tugas belajar dan juga untuk surat izin belajar? Kalau misalkan zaman dulu itu kan terkait tentang belajar ya, artinya bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan teman-teman itu dari D2 ingin melanjutkan ke S1, padahal teman-teman itu sudah diangkat menjadi PNS misalkan. Atau mungkin kalian tuh S1 ingin melanjutkan kuliah ke S2 atau S2 ke S3 dan seterusnya. Maka ketika teman-teman sudah diangkat menjadi ASN, maka wajib untuk mengajukan surat izin belajar ya. Namun mulai dari tahun kemarin, berdasarkan dari pengalaman saya ketika mengajukan surat izin belajar, itu seluruhnya itu digabung penamaannya. Jadi kalau sebelumnya itu ketika teman-teman ingin mengajukan pendidikan dengan biaya mandiri, itulah surat izin belajar. Kemudian kalau zaman dulu itu ketika teman-teman ikut seleksi beasiswa S2 misalkan, kemudian kalian lolos, maka kalian diberikan surat tugas belajar. Untuk yang sekarang itu semuanya sama namanya sepertinya, yaitu surat tugas belajar. Namun yang membedakan itu surat tugas belajar mandiri dan juga surat tugas belajar yang non mandiri ya. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki ijazah, maka di sini untuk supaya bisa diakui ijazah tersebut, maka di sini harus yaitu pengajuan kepemilikan ijazah ya. Coba di sini kita buka contohnya yang pertama, yaitu bagi PNS yang ingin mengajukan surat tugas belajar. Misalkan teman-teman ini ingin kuliah S2, S3 atau S4 atau S5 gitu ya. Maka di sini harus minta izin nih, izin kepada kepala BKPSDM yang mana di sini mengisi form yang ada di sini ya. Coba kita klik saja yang di sini. Jadi di sini untuk persyaratan pengajuan tugas belajar PNS di Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut, dan nanti untuk di daerah lain tentunya juga akan sama teman-teman, karena ini merujuk pada peraturan terbaru juga ya. Nah, persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan usulan tugas belajar adalah yang pertama, surat permohonan tugas belajar. Kemudian surat pengantar dari kepala perangkat daerah kepada bupati ya, jadi kepala BKPSDM. Ini adalah nanti yang membuatkan, yang berikan itu adalah dari Dinas Pendidikan ya. Kemudian surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah, kemudian surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat. Kemudian surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, ini harus ada materinya 10.000. Kemudian surat pernyataan yang diketahui oleh kepala perangkat daerah, ini materai 10.000 ya.
surat keterangan sesuai dengan bidang studi, kemudian surat keterangan diterima atau lulus di perguruan tinggi. Jadi ketika teman-teman di sini ingin melanjutkan kuliah S2, S3 misalkan, atau mungkin S1 yang dari D3 atau mungkin dari D2, maka di sini sebagai salah satu persyaratannya teman-teman itu harus ikut seleksi dulu dan dari kampus itu mendapatkan LOA. LOA itu apa? Yaitu Letter of Acceptance ya, atau surat pernyataan, surat keterangan bahwa teman-teman itu sudah diterima di perguruan tinggi yang bersangkutan. Nah ini, kemudian surat keterangan batas normatif pelaksanaan pendidikan dari perguruan tinggi, artinya kalian itu ingin ikut kuliah itu nanti maksimalnya berapa, jangan sampai lebih ya. Misalkan jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun, itu nanti tentunya harus memenuhi sesuai dengan peraturan. Kemudian jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi, dikarenakan untuk jadwal perkuliahan ini nanti akan menentukan apakah teman-teman itu nanti dibebas tugaskan ataukah tidaknya gitu ya. Kemudian fotokopi akreditasi program studi yang diikuti kurang ini adalah paling tidak itu akreditasi B atau baik. Jadi kalau misalkan teman-teman ASN ingin kuliah lagi, ini dapat izin belajar, maka akreditasi kampusnya itu prodinya ya, akreditasi program studinya itu minimal harus B ya. Kalau misalkan C, apalagi yang belum sampai ke C atau belum B, ini tentunya nanti nggak akan diizinkan teman-teman. Nah ini, atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri. Kemudian juga persyaratannya mengisi biodata pemohon surat tugas belajar, fotokopi SK CPNS, fotokopi SK PNS, kemudian fotokopi SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian SK pengangkatan dalam jabatan terakhir, dan fotokopi pendidikan formal yang terakhir. Dan dari keseluruhan itu di sini sudah diberikan untuk link unduh format dari keseluruhan suratnya ya. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir, kemudian fotokopi SKP 2 tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang-kurangnya baik ya. Setelah itu di sini sudah disediakan nih, yaitu untuk Google Form nanti mengupload berkasnya. Seperti halnya di sini adalah yang pertama mengisikan alamat email, kemudian nama, kemudian di sini nomor induk pegawai, kemudian di sini teman-teman tuh untuk pangkat golongannya itu masuk yang mana. Kemudian mungkin teman-teman ada yang bertanya, apakah ASN P3K itu juga boleh kuliah lagi? Jawabannya boleh teman-teman, boleh kuliah lagi, namun teman-teman harus mendapatkan izin yang seperti ini ya. Nanti silahkan berkonsultasi ke BKPSDM masing-masing. Namun untuk kepemilikan ijazah nantinya ketika punya ijazah S2 S3 misalkan, apakah itu nanti akan bisa dipakai untuk penyesuaian, untuk sampai sekarang ini belum ada aturan ya yang menyatakan untuk P3K itu bisa naik jabatan. Namun setidaknya teman-teman yang kuliah S2 ini dari P3K ya, ini nanti akan bermanfaat dalam hal peningkatan kompetensi dan juga kemampuan dalam berkinerja. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang akan diikuti, kalau misalkan teman-teman di sini ingin ikut S2 berarti checklistnya di sini. S1 berarti di sini gitu ya. Nah ini, jadi tinggal disesuaikan saja. Kemudian untuk perguruan tingginya itu berada di mana? Silahkan diketikkan misalkan di Universitas PGRI Madiun atau Universitas 11 Maret. Nah itu teman-teman. Kemudian pada kolom akreditasi di sini dipilih untuk kampusnya, perguruan tingginya itu akreditasinya saat ini apa. Kemudian tanggal mulai perkuliahannya kapan, kemudian selesainya ini kira-kira diprediksi kapan ya. Kemudian di sini ada juga yaitu untuk surat keterangan kepemilikan ijazah dengan mengisi biodata pada link yang disediakan teman-teman. Kemudian teman-teman akan masuk ke form pengajuan surat keterangan kepemilikan ijazah, kemudian mengisi formulir, dan selanjutnya di sini file apa saja yang diminta ini nanti diupload ya. Kemudian setelah itu kita klik kirim teman-teman. Itulah, nanti teman-teman silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, berkunjung ke website resmi BKPSDM masing-masing, dan informasi kurang jelasnya silahkan berkonsultasi ke BKPSDM masing-masing ya teman-teman.